Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Jati Bulak kembali hadir ya, dan ini adalah janji Chandra waktu itu ketika wawancara dengan Mas Bule, ya nggak? Jadi waktu itu ada video, judulnya diantaranya adalah Kamu Jati Bulak Kedatangan Bule. Oke deh. Dan sebenarnya itu adalah tadinya awalnya Chandra mau wawancara Radit Dulan ya. Iya. Tapi karena Mas Radit belum pulang-pulangan ya, berkelana, kemudian akhirnya Chandra wawancara temannya yaitu Mas Bule. Baik, sebelumnya mungkin Chandra kenalkan dulu ya bahwa Mas Radit ini adalah salah satu anak muda di Kampung Jati Bulak yang bisa dikatakan beliau juga seorang pengusaha juga. Itu pengusaha penyewaan alat-alat gunung ya Mas ya? Iya benar Om. Oh luar biasa. Boleh nggak apa-apa Om ya. Oke, assalamualaikum Mas Radit. Waalaikumsalam Om. Wah luar biasa. Ini Mas Radit gondrongnya udah lama nih? Udah sekitar setahun 2 bulanan. Setahun 2 bulan Iya. ya? Berarti pas sekolah masih belum gondrong ya? Belum gondrong. Luar biasa, oke, nggak apa-apa ya. Dan kemudian Mas Radit ini adalah punya usaha Iya. penyewaan alat gunung. Alat gunung. Awalnya gimana nih usaha ini? Awalnya pada tahun 2017 itu Mhm, saya dan pacar saya yang namanya Mena mhm, itu melakukan sebuah hal dari apa yang kita suka sih. mhm, Jadi kita mau memanfaatkan situasi apa yang kita suka. mhm. Dari situ kita kelola bagaimana caranya buat menjadi usaha gitu. Oh gitu. Ya. Teman-teman, tapi kita hari ini tidak ingin atau belum ingin wawancara beliau tentang alat gunung ya. Kalau mungkin penyewaan alat gunung yang namanya ramen ya. Ramen apa? Ramen Adventure. Oke ya. Tapi hari ini Chandra akan wawancara beliau tentang sesuatu yang keren banget, yaitu adalah apa ya? Perjalanan kehidupan beliau. Sedikit perjalanan kehidupan beliau, yang perjalanan beliau itu adalah memang panjang banget ya, tapi kita akan kulik dikit tentang perjalanan beliau ketika beberapa hari kemarin sempat keliling Indonesia lah ya, kurang lebih gitu. Dan seperti apa nanti kita akan langsung wawancara beliau aja. Baik, mungkin Chandra akan tanya-tanya dulu deh. Mas Radit ini kan orang yang punya hobi naik gunung ya, Iya. awalnya kan ya. Itu dari tahun berapa tuh? Itu tahun 2013. 2013 ya. Iya, saya mulai mendaki gunung. Itu inspirasinya dari mana? Kok tiba-tiba pengen naik gunung tuh? Waktu saya kecil kadang suka ngeliat kayak abang-abang yang di atas saya, abang-abangan lah gitu kan. Yang anak-anak Jati Bulak sini? Anak-anak Jati Bulak sini. Aha. Pas saya kecil mereka pada suka bawa ransel, tas gede-gede gitu kan. Iya. Kadang suka mikir ngapain sih dia kok bawa tas gede-gede gitu kan. Mau kemana sih? Mau camping. Aha. Katanya sih ada yang bilang mau ke gunung segala macam gitu. Itu awalnya kamu mencemooh mereka? Apaan sih orang bawa tas gunung gitu? Iya. Apaan kayak orang ada kerjaan? Soalnya sempet heran sih maksudnya. Oh, iya. Ngapain gitu. Tapi sempat kagum nggak? Ih, keren juga tuh bawa tas rasa gitu. Ada beberapa yang membuat saya itu penasaran gitu. Bukan karena sempat kagum, karena Iya. itu belum pernah saya rasain gitu. Hmm. Saya kagum karena saya udah pernah ngerasain, baru saya kagum. Oh gitu. Sekarang ya. Aha. Terus? Jadi setelah saya melihat abang-abangan saya, Boleh disebutkan ya nama-nama abang? ada seperti Bang Aris, Aha. Bang Bentul, Aha. Bang Yopi, Hmm. Bang Randy, segala macamnya banyak. Oh gitu. Berarti di sini memang banyak anak-anak pendaki ya? Iya, banyak. Oh itu. Akhirnya kamu pas kamu apa ya? Misalnya ngapain sih itu orang gitu kan? Nah itu berapa lama baru kamu bisa naik gunung? Jadi awal mulai kan saya kan sempat penasaran gitu Iya. ya. Terus akhirnya saya pengen seperti mereka gitu. Apa sih yang mereka sukai dari mendaki gunung ini kan? Mhm. Pada tahun 2013 saya diajak sama teman saya si Edi dan si Agus dan si Yoga dan Topan. Saya berlima ke Gunung Papandayan. Gunung Papandayan? Nah, Itu gunung pertama? gunung pertama. Itu berhasil nggak? Alhamdulillah berhasil, cuman banyak kapoknya sih. Banyak kapoknya? Itu Nah. apa yang menjadikan kamu kapok? Yang pertama itu nggak sesuai ekspektasi. Maksudnya mendaki gunung ini saya kira wah asik nih, cuma kita berlibur ya kan, ngadem gitu. Ternyata sampai sana kesiksa. Apa Siksa? mungkin Ntar dulu, kamu di sana itu Papandayan itu biasanya kalau normalnya berapa hari naik turun? kalau untuk
normal sih 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Kamu waktu pertama kali itu berapa hari? Itu saya hari santai jadi 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ya? Jalannya rada santai gitu ya? Nah, Tinggi nggak sih? untuk ketinggiannya lumayan sih, sekitar 2.600-an mdpl. Oh gitu, luar biasa. Kemudian tadi kesiksaannya seperti apa? Kesiksanya itu bukan karena jalan treknya yang begitu lumayan jauh, bukan karena itu sih, cuman karena dinginnya itu loh. Oh dingin. Nah, Lalu, kamu peralatannya waktu naik gunung pertama kali itu lengkap nggak? kalau dibilang lengkap, seadanya sih. Seadanya. Seadanya. Jaket pas kedinginan tuh, jaket bagus nggak? Itu jaketnya nggak baik kalau menurut saya. Nggak baik ya? Karena Nggak bisa kemarin nahan dingin. saya pakai jaket parasut. Karena emang tahun 2013 itu nggak kayak sekarang gitu. Iya, iya. Karena sistem peralatan yang makin lebih baiknya gitu kan. Jadi otomatis kalau kita ibaratkan dulu dan sekarang itu benar beda dari cara safety-nya gitu. Oh gitu. Berarti kamu kedinginan ya? Kapoknya itu ya? Kapoknya dingin. Itu dinginnya itu dari awal naik sampai puncak atau mungkin pas di puncaknya atau gimana? Sebenarnya dari awal dinginnya itu pas di truk sih, karena saya waktu itu naik truk nih dari Pasar Cibitung itu menuju Garut. Itu saya turun di pertigaan Tanjung, bukan pertigaan Cisurupan. Cisurupan itu kaki gunung Papandayan. Jadi di situ udah lumayan tinggi sih, sekitar 1.800 mdpl. Dari situ saya jam 4:30 pagi di situ udah kerasa dinginnya. Bahkan sempat kayak aduh dingin banget nih, apalagi ke gunungnya gitu kan. Oh itu masih berarti di bawah lumayan. pas sebelum itu apa ya? Kan ini gunungnya misalnya ya. Itu kamu ke atas gunungnya naik truk? Enggak, jadi saya turun di pertigaan Cisurupan itu kayak seperti pemukiman jalur besar mobil untuk ke atas base camp gitu. Oh gitu, berarti masih di kaki gunung udah Masih dingin gitu ya? Apalagi di atas ya, kamu udah berpikir seperti itu ya? Iya. Itu berapa orang tadi? Saya berlima. Berlima? Apa yang membuat kamu kuat untuk, yaudah deh naik aja deh gitu? Karena emang pertama udah jauh, yang kedua emang karena dulu saya belum kerja karena masih sekolah ya, otomatis kan karena budget tuh. Ya udahlah, daripada kita pulang lagi kan udah sampai sini. Dan yang bikin saya penasaran itu ya di gunung tuh seperti apa sih? Oh gitu. Kita ke gunung itu ngapain? Lalu itu yang merasa kedinginan teman-teman kamu juga apa kamu doang? Menurut saya semuanya sih, mau mereka yang suka mendaki, bahkan yang nggak pernah, tetap aja namanya suhu ya kan. Berarti emang alat kalian masih kurang lengkap banget lah ya? Masih. Kalau ibarat sama sekarang ini. Tapi di antara berlima tadi itu, berlima kan ya? Itu ada yang istilahnya udah sering naik gunung apa enggak? Ada, udah. Ada ya? Berarti ada yang pengalaman ya? Ada yang pengalaman. Gitu ya, berarti paling aman lah ketika ada yang pengalaman gitu. Jangan sampai semuanya nggak pengalaman tapi tiba-tiba naik gunung takutnya ada yang nyasar gitu kan ya? Iya, benar om. Oh, luar biasa ya. Tapi kamu sekarang udah bisa membawa orang berarti ya? Alhamdulillah sedikit-sedikit bisa. Sekarang udah belajar. Banyak gunung yang berapa gunung sih yang sekarang kamu tinggali atau yang kamu daki? Sekitar 40 pendakian. 40 pendakian, 40 gunung ya? Luar biasa ya. Semeru berarti udah? Semeru udah. Berarti kamu udah menaklukkan gunung tertinggi di Jawa? Udah, alhamdulillah. Semeru ya? Luar biasa ya. Tapi tepuk tangan dong untuk Mas Radit ya. Oke, kemudian Dit, Chandra mau tanya nih. Nah kemarin kamu menjalankan, tadi kan yang pertama apa Papandayan, yang kedua apa? Yang kedua kalau nggak salah Gunung Lawu. Kalau ya, belum selesai ceritanya Papandayan tadi. Pas kamu sampai puncak itu gimana? Pas di Papandayan? Itu benar-benar kerasa banget rasa bahagianya ya. Karena yang biasanya saya hidup di kota seperti ini panas segala macam, di situ jadi ya sendu aja gitu, pikiran fresh, tanpa ada macam-macamnya gitu, pikiran macam-macam. Jadi indah aja gitu, senang. Ya. Jadi kamu yang tadinya mencemooh merasa indah ya di atas puncak ya. Kemudian yang satu lagi nih, Chandra mau tanya, itu rasa dinginnya udah nggak kerasa lagi pas di puncak? Kalau rasa dingin sebenarnya sih masih kerasa sih ya kan. Karena kita main sistem jujur aja. Gitu, yang bilang dinginnya nggak kerasa itu semua bohong. Oh iya benar. Tapi kadang-kadang kamu foto di atas puncak gunung nggak pakai baju itu gimana ceritanya?
Itu karena saya apa namanya ya? Pengen ngebohongin Mungkin orang gitu. karena endorfin kita naik ya. Oh, Endorfin kita naik, jadi otomatis Iya. saya saking bahagianya gitu. oh gitu. Bahkan sampai pengen telanjang saking Iya. asik banget gitu kayaknya. Berarti kayak main bola ya, kadang-kadang abis ngegolin dia buka Ah. baju gitu ya. Dia Oh, luar biasa ya. Berarti euforia kamu udah sampai puncak lah intinya itu. Perayaannya kamu biasanya buka baju foto gitu ya. iya Om. Oh, gitu. Itu habis foto langsung pakai jaket lagi apa gimana? Eh, kadang kalau misalnya masih kuat ya masih menikmati gitu kan, kapan lagi nih ya kan Oh, gitu ya. rasain kan Dinginnya. setiap gunung kan beda-beda seninya Setiap kan. gunung beda-beda. Beda-beda. Aduh, ini kalau tanya Papandayan. Papandayan itu seperti apa? Ciri-cirinya atau mungkin Kalau untuk seperti apa suasananya? kalau untuk seni Gunung Papandayan itu Uh-huh. dia terkenal kalau secara keindahannya Uh-huh. indah juga. Mhm. Terus yang saya suka dari Papandayan itu dia apa namanya, pegunungannya itu benar-benar rimba. Uh-huh. Di sisi lain kayak padang bunga dirwisnya itu lebih besar. Hmm. Bahkan menurut saya di Jawa Barat itu Papandayan termasuk nomor 1 terdingin di Jawa Barat Oh, gitu. menurut Soalnya saya ya. sih. Berarti kalau sebuah gunung nih itu dingin banget ya. Biasanya apa ya, lingkungannya lah ya, atau mungkin ekosistem di situ masih baik ya. Iya, Masih masih baik. pohon-pohon masih terawat lah ya itu, pohon gitu ya. Cuma makin kesini saya kan ke Papandayan di 3 kali tuh, Hmm. makin perubahan Makin kurang dingin. ada beberapa yang kurang dinginnya ada gitu. Terus padang yang dulu sih juga Hmm. nggak terlalu mekar banget, mungkin karena iklim atau segala macam, atau emang udah dikelola PT kan, di sana Gitu. dikelola PT sekarang. Iya ya. Oh gitu ya. Nah, Jadi ada perubahan lah ya. ada sedikit. Iya. Atau memang peralatan saya yang sekarang safety gitu. Oh gitu. Nggak tahu juga sih. Ya, berarti mungkin buat evaluasi lah ya buat para pengurus gunung yang saat ini sedang nonton ya. Ada salahnya untuk evaluasi lagi ya ketika sebuah gunung kurang dingin itu masalahnya apa, dikaji ulang lagi ya. Iya, oh gitu. Nah kemudian nih ciri-ciri gunung yang lain apa nih? Misalnya nih Semeru deh ya. Nah, ciri-ciri Ciri khasnya seperti apa? ciri khas yang paling asik sih menurut saya Jawa Barat itu Gunung Salak sih. Oh sama. Nah, Itu kalau cerita Jawa Barat. karena ada harimaunya atau gimana? Atau gimana sih? Kalau secara materi emang dia medan Gunungan Salak itu benar-benar rimba banget gitu. Hmm. Karena dia juga lumayan besar ya, tapi nggak terlalu tinggi. Hmm. Tapi banyak orang yang apa namanya mengideologikan bahwa Salak itu kadang suka serem, Hmm. luas Iya. kerutanannya. Hmm. Padahal aslinya itu sejuk banget di Itu sana. namanya. Setuju ya. Luar biasa ya. Dan tapi lumayan tersiksa jalurnya, Tersiksa karena masih rimba itu kali ya. masih rimba dan lumayan ekstrim. Tapi ada hal mistis yang kamu temui nggak ya di Gunung Salak? Di Gunung Salak alhamdulillah enggak. Nggak ada ya? Hmm. Gunung mana yang kamu kan banyak gunung tuh? Nah, Boleh disebutin nggak? banyak bisa. Kalau untuk Jawa Barat, saya pernah mendaki ke Gunung Papandayan, Uh-huh. Gunung Guntur, Iya. Gunung Cikuray, Uh-huh. terus ke Galunggung, Uh-huh. ke Cermai, Uh-huh. terus ke Gede, Pangrango, Salak, Lembu, Loji, sama Burangrang. Uh-huh. Itu untuk di Jawa Barat. Dan untuk di Jawa Tengah itu ada di apa namanya, Slamet, Cindoro, Sumbing, Prau, sama Lau. Hmm. Kalau Merapi? untuk di Jawa Timur, Merapi udah belum? Merapi belum pernah. Belum. Ya? Nah, Oh, gitu. Tapi yang Jawa Barat tadi yang paling angker di mana? kalau paling angker yang saya temuin itu, yang saya rasain juga di Cikuray waktu itu. Cikuray. Ada apa tuh? Jadi awal mulanya saya pas pendakian kedua sih. Pendakian pertama saya pernah ke Cikuray itu tahun 2000, sekitar 2016 itu saya jalur pemancar. Dan untuk pendakian kedua itu saya lewat jalur Bayembong tahun 2019 kemarin. Hmm. Jadi pas saya turun dari gunung tersebut, pas sekitar mau ke pos 4 itu saya ngerasain apa namanya, bukan ngerasain sih, maksud saya melihat ada apa namanya kayak jas hujan gitu. Tapi jas hujan itu nyender di apa namanya, nyender di ranting pohon, jadi kayak orang nyender gitu. Hmm. Cuman ya, dan saya itu berdua sama pacar saya si Mena, jadi men itu men sampah men, ambil aja sini, taruh di ini. Iya. Karena posisinya emang udah lembab mau hujan, saya taruh di carrier saya. Itu nggak lama
saya di situ jatuh mulu. Itu sekitar 20 kali lebih. Dan itu katanya ada yang melihat saya bahwa saya itu ditempelin gitu. Ya Allah, kayak di geng kamu kayak nggak ada orang gitu ya? Itu kan awal mulanya saya kan pas Itu berupa jas hujan, jas hujan. Oh gitu. Jadi itu kan saya pertama mendaki kan 4 orang tuh. Saya bule, Ya. pacar saya dan pacarnya bule nih. Saya berempat mendaki, terus turunnya ketemu ranger, dia 2 orang nih. Ranger itu kayak ibarat orang yang tahu jalur lah gitu. Iya. Orang yang sering ke sana, warga sana lah gitu. Dan ranger 2 orang ini. Jadi saya turun berenam nih. Ya. Itu saya yang lebih lucunya itu pas saya jatuh-jatuhan mulu, emang udah ngedrop ya parah. Ya. Terus ditimpa gerimis ya kan, sampai malam. Itu dia ngelihat saya, kasihan ranger itu kan. Bang, ini kasihan banget gitu. Ngelihat saya jatuh mulu kan. Iya. Akhirnya carrier saya dibawa dia kan, tas gunung saya. Terus di pertengahan jalan yang tadinya dia nggak jatuh jadi ikut jatuh. Terus di sisi lain Berarti dia mungkin bisa dikatakan ini sebagai hantu jatuh kali ya? katanya sih ditempelin. Jadi pas ketahuan tempelinnya nanti pas di rumahnya. Ya Allah. Nah terus pas dia jatuh terus dia sempet heran tuh pas di jalan, Sempet curiga lah ya? sempet curiga Ini bahwa karirnya gitu. ini kayaknya grup kita ada yang nggak beres gitu. Iya. Dia sampai bilang, padahal itu kan saya turunnya itu kan lewat jalur evakuasi. Evakuasi itu jalur adat yang mereka kayak tim SAR, ranger segala macam. Padahal mereka itu udah kenal dari situ lah ya. Tapi mereka tahu. masih digoda juga ya. Jadi mereka kayak ditakut-takutin gitu, rangernya itu. Terus dia ngerasa gak enak, kok ini pos 1 nggak nyampe gitu, dan finishnya gitu. Saya yang paling belakang itu cuma bisa tersenyum. Saya juga ngerasain bahwa ini nggak beres, saya itu nggak beres, lagi nggak beres sayanya. Tapi kamu ingat nggak? Oh iya tadi ada barang yang aku ambil gitu. Ingat itu kan sebuah sampah ya. Ini namanya sampah, ya udah ambil aja. Kita nggak berpikir Nggak ada pikiran negatif kan. negatif ya. Yang penting sampah gitu kan. Ke bawah aja, namanya jas hujan plastik kan. Iya. Kalaupun ada yang ngedrop bisa kita kasih ke satu orang itu kan gitu. Kalau ada yang hujan. Iya. Jadi pas ketahuan itu pas saya kan turun nih alhamdulillah selamat sampai base camp itu sekitar jam 9-an malam lebih lah, 10 lah. Terus saya karena saya nggak dapat kendaraan untuk pulang ke terminal, jadi saya disuruh nginep ke rumah rangernya itu. Kebetulan rumah rangernya itu nggak terlalu jauh dari tempat base camp tersebut. Jadi saya diantar pulang ke rumah rangernya, nginep tuh berempat orang tim saya tuh. Akhirnya pas besok paginya tuh saya mau packing. Saya dan Mena mau ke Gunung Guntur nih, dan bule sama pacarnya mau pulang. Jadi otomatis saya mau bule bateran ini kan, peralatan yang harus saya bawa buat kapasitas 2 orang gitu kan. Akhirnya pas saya keluarin jas hujan warna biru itu, rangernya nanya, itu jas hujan, bilang lu bawa jas hujan, katanya nggak bawa kan. Pas lagi posisi gerimis pas di trek itu kan, saya bilang ini nemu di daerah dekat pos 4. Terus dia berdua ngomong, lah itu kayak jas hujan yang sering ngobrol gitu, yang kamu ngobrol gitu kan. Kamu ngobrol sama Mena sama saya gitu. Jadi kan di atas saya nih itu rangernya 2 orang, dan 2 orangnya lagi si bule sama pacarnya di bawah saya. Saya di tengah, dan yang di atas itu ngeliat bahwa saya katanya lagi ngobrol sama bapak-bapak katanya gitu. Dan dia nggak ngeliat kalau jas hujannya saya ambil. Tiba-tiba pas dia namanya jalannya fokus ke depan, pas dia lagi hilang. Dia udah ngerasa aneh emang di situ. Cuman karena emang dia ranger ya, ya mungkin udah hal biasa gitu bagi dia di jalur pendakian tersebut itu. Akhirnya jas hujan itu diapain? Kira saya bakar sih. Serem juga nih, kasihan juga ya. Nggak diserahin ke mereka gitu? Enggak, kata dia sih. Kata dia suruh bakar? Bakar aja, nggak apa-apa. Lain-kali jangan ngambil yang enggak ya bang. Iya bang, saya juga. Padahal niat baik tadi ya, ada sampah ya. Gitu ya. Yang namanya gunung dan laut ya, itu kan sarang setan kan. Jadi kalau saya, prinsip saya sih simpel sih sekarang. Ketika saya main ke gunung atau ke laut, ya udahlah itu sarang mereka gitu. Jadi saya nggak usah ngusut tuntas tentang setan-setannya segala macem gitu. Jadi saya tetap menghargai mereka aja. Ya luar biasa ya. Jadi intinya ketika kita kemana-mana jangan mengambil apa-apa ya.
Iya. Tidak boleh meninggalkan jejak juga ya. Nah, Yang kecuali kita ngambil foto lah paling yang boleh lah ya. nah, Jangan coret-coret juga lah ya. iya jangan. Itu semua ya. Tapi kalau sampah misalnya nih sama air mineral itu boleh dikumpulin nggak? Untuk air mineral segala macam boleh sih. Sebenarnya kalau masalah sampah itu kan baik ya. Cuman jangan dipunahin sampahnya. Kalau menurut saya sampah boleh nih kita berantas, tapi jangan dipunahin kalau di gunung, karena itu menjadi simbol juga. Sampah itu bisa menjadi simbol ketika kita nyasar, ketika kita nggak tahu jalur, kita nggak bisa ngebaca jalan. Iya. Itu dia ada manfaatnya juga kalau di gunung. Iya. Cuman jangan terlalu berlebihan gitu. Oh, misalnya ada sampah 10, kamu ambil berapa tuh? Ya, kalau bisa saya ambil 8. Berarti ada yang disisain ya? Harus disisain. Karena itu memang sebagai petunjuk nanti ketika ada yang itu ya sasar ya. Karena kan kemana aja kita melangkah harus ada sampah. Cuman jangan terlalu banyak lah ya. Jangan terlalu banyak. Sekedarnya aja untuk Semua ya berarti buat teman-teman info jadi bulat nih yang mungkin belum tahu, hari ini mungkin Chandra juga baru tahu nih ternyata sampah itu ada gunanya juga. Tapi hanya saja harus dibatasi ya, jangan sampai terlalu banyak gitu kan ya. Iya, benar. Apalagi merusak alam sampai mencemari bahkan tanah, lingkungan atau udara gitu ya. Apalagi dibakar jangan juga, karena memang takutnya kebakaran terjadi kan. Karena gini ya, misalnya kamu naik gunung nih, kemudian kamu lapar kan ya, kamu nyari kompor kan segala macam gitu, udah makan, itu memastikan apinya udah padam kan, itu luar biasa ya. Kayak kemudian gunung tadi kan gunung Jawa Barat, Jawa Tengah udah, Jawa Timur yang belum disebutin apa? Yang belum disebutin itu Semeru dan Bromo. Itu Berarti yang pernah saya daki. Semeru dan Bromo. Gitu. Dan Arjuna. Itu gimana, ada cerita nggak? Yang ada cerita itu paling di Semeru sih. Semeru, apa ceritanya tuh? Kalau di Semeru itu yang saya rasain itu apa ya? Selain keindahannya luar biasa ya. Dan tinggi ya. Dinginnya lebih parah, dinginnya lebih parah. Saya sempat nggak pede di sana karena apa namanya, sebenarnya perawatan saya udah lumayan safety sih. Itu pada tahun 2018 kemarin saya ke sana, itu perawatan saya lumayan safety. Tapi saya kan berdua teman saya nih, ada teman saya yang pemula udah pernah mendaki gunung, namanya Nurul Irawan, suka dipanggil Uyung. Dia di RT 43 jadi bulak. Saya ajak dia pemula, terus dia pemula langsung ke Semeru. Itu Semeru. Kamu nyalain aturan tuh? Sebenarnya nyalain sih, karena harusnya dulu pendek-pendek dulu kan ya. Karena takutnya dia kaget segala macam. Tapi kan saya tanya balik ke dia nih, saya kan kasih tahu pahit ke segala macam teman-teman saya nih, kalau misalnya ada yang mendaki gunung baru sama saya gitu kan, saya sering kasih edukasi ke mereka. Jadi ya kalau misalnya dia yakin, benar-benar yakin pengen banget gitu, niat, terus niatan dia nggak macam-macam gitu, lillahi ta'ala, ya insya Allah berjalan mulus meskipun ada aja masalah. Yang bikin masalah di sana itu dia kan pemula nih, jadi dia ya lumayan kerasa gitu dinginnya daripada saya gitu. Jadi lebih kebebanin termasuk ke saya juga, karena kadang suka bater-bateran peralatan gitu kan ke dia gitu. Jadi dia yang lebih safety dari saya seadanya gitu. Bahkan waktu itu saya sempat pas mau ke puncak itu saya nggak pakai sarung tangan, jadi belum terbeku ya kan, tangan udah harus digigitin, kalau nggak mati rasa. Semua ya. Karena kita itu berapa derajat tuh berarti? Kalau malam sampai pagi itu pas mau ke puncak bisa -8 kali ya. -5, -8. Jadi misalnya kita bikin bawa kopi udah jadi es kopi. Luar biasa ya. Semeru soalnya lembahnya itu, dia pegunungan lembahnya benar-benar dingin. Apalagi di bulan Agustus dia benar-benar kan, itu ada ya. Kalau salju. yang Ranukumbolo itu di mana? Ranupani itu dia base camp Gunung Semerunya. Semerunya. Dan kalau untuk Ranukumbolo itu seisinya Semeru. Jadi kita kalau mau ke puncak Semeru itu kita harus melewati Ranukumbolo dulu. Setelah itu kita camping lagi di Kalimati. Setelah dari Kalimati itu yang nggak pedenya biasanya dari Kalimati. Nggak pedenya gimana?
Karena Maksudnya nyasar, takut nyasar ada jalan bercabang apa gimana ceritanya? kalau untuk jalur, alhamdulillah cukup jelas sih kalau Semeru. Cuman yang bikin kita blank itu, kita kan otomatis kalau misalnya di Semeru itu di puncak itu nggak boleh dari jam 10 pagi. Katanya ada batuk itu tuh Semerunya tuh. Oh, iya. Jadi katanya Masih aktif ampar-amparan ya? gitu, Aktif masih ya? aktif. Nggak boleh lebih Jadi, dari jam 10 pagi maksudnya? Jam 10 pagi gitu di puncaknya. Jadi otomatis pendaki harus pagi-pagi datang ke sananya gitu, ke puncaknya. Iya. Dan dari Kalimati itu ke puncak Semerunya itu lumayan jauh. Ke Mahamerunya itu masih jauh. Berarti kamu ngejar waktu juga ya? Nah, jadi saya waktu itu ngetrek jam 11 malam. Hmm. Itu pas saya keluar dari tenda pas di Kalimati itu sempat nggak pede karena itu benar-benar dinginnya kerasa banget. Itu ketinggian 2700 mdpl, sedangkan Semeru itu 3676. Jadi lumayan masih jauh, hampir 1000 mdpl kan. Jadi kita terbayang nih, Iya. gimana nih ke puncaknya gitu kan. Di sisi lain ketika di jalan itu pas selesai dari Blank 75 tuh ada area Blank 75 yang kanan kiri jurang, kita masuk ke tengah, baru di situ awalnya pendakian Mahameru dimulai di situ. Tapi sebelumnya kamu nanya-nanya sama petugasnya nggak di situ? Nanti gimana segala macam? Atau udah dikasih tahu? Diinformasikan itu? Untuk rata-rata untuk semua pendakian gunung di Indonesia itu rata-rata diedukasiin dulu sih. Oh iya. Jadi ada briefing dulu dari mereka ya? Iya, tentang dari mereka. Apa yang nggak boleh, apa yang boleh segala macamnya ya? Iya benar. Oh gitu, semua ya. Jadi buat teman-teman ya, jangan lupa untuk mengikuti apa-apa yang diarahkan oleh para ranger ya yang ada di sana lah ya. Paling Iya, atau petugas gunung itu ya, atau mungkin juru kunci gunung itu lah ya. Kalau Semeru apa yang nggak boleh? Kalau untuk yang nggak boleh paling ya hampir sama sih, seperti nggak boleh nebang pohon sembarangan segala macam gitu kan. Terus di Semeru juga nggak boleh bakar-bakar api gitu kan, kalau nggak darurat kayak ada yang gejala hipo segala macam gitu kan. Di sisi lain dia juga nggak boleh berenang di Rankumbolonya sekarang. Terus mancing juga nggak boleh. Terus dan yang terakhir itu tentang peraturan Taman Nasional di Indonesia ini tentang Gunung Semeru, bahwa untuk asuransi pendakian Gunung Semeru itu berakhirnya di Kalimati. Jadi setelah dari Kalimati ke puncak itu udah dilepas, itu udah bukan tanggung jawab perhutani gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu udah tanggung jawab pribadi, karena emang ekstrim, banyak yang lewat gitu. Semua ya, berarti asuransi juga baru tahu nih, ternyata ada asuransinya juga naik gunung itu ya. Ada. Tapi hanya saja untuk yang Semeru sampai di Kalimati aja ya. Di ketinggian berapa tadi? 2700 2700 untuk ya? Kalimati. Untuk ke 3676-nya itu udah enggak ya? Udah enggak. Luar biasa. Jadi buat teman-teman untuk yang mau ke Semeru ya, mungkin dipelajari dulu ya, dipelajari bagaimana ceritanya gitu kan. Iya. Atau mungkin seperti tadi jam 10 itu nggak boleh kan ya? Di atas jam 10 kan maksudnya? Iya. Nggak boleh, takutnya ada yang batuk, maksudnya gunungnya itu letus atau gimana ya. Tuh, makanya harus diperhitungkan sekali dan sebagainya ya. Apalagi nggak boleh masak ya, nggak boleh nyalakan api gitu kan, kecuali dalam keadaan terdesak gitu kan. Iya benar. Ada aturan apa lagi ya? Paling itu aja. Semeru paling setahu saya itu aja sih. Oh gitu semua. Mungkin banyak peraturan lainnya gitu yang melanggar kayak pendakian gunungan lain lah gitu. Tadi kamu kan nggak boleh sampai jam 10 ya untuk di puncaknya. Kamu di puncak sampai jam berapa tuh? Saya kan start dari Kalimati itu jam 11 malam. Itu saya lewat jalur pintasan lebih cepat aja sih. Jadi saya ngikutin bule nih. Karena waktu itu kan bule asik gitu kan, jalan sendirian cepet banget gitu kan. Pokoknya pasirnya itu nggak terlalu dalam. Karena emang dari Blank 75 ke puncak Mahameru itu kan memang trek pasir. Dalamnya sekitar semata kaki lebih. Jadi itu yang membuat kita makin kekuras tenaga, itu kesabaran benar-benar dilatih banget. Banyak orang yang nyerah. Pepohonan sampai gini? Udah nggak ada pepohonan setelah dari Blank 75. Oh gitu, jadi di atas Kalimati itu udah nggak ada pepohonan, cuman pasir-pasir aja ya berarti ya. Yang bikin terserem itu di jalan, yang pertama tentang dinginnya kan ya. Iya. Ketika kita trek malam dan segala macam sampai paginya, karena emang dari Kalimati kita diharuskan kalau mau ke puncak paling lambat itu dari Kalimati jam 12 malam gitu. Otomatis kan
yang namanya jam 12 malam kan ngedrop gitu ya, apalagi ketinggian 2.700 ke atas kan. Ngantuk-ngantuknya segala macam lah ya. Dan yang kedua, dari penjaluran ke puncak Mameru itu banyak bebatuan besar, jadi gampang merosot gitu. Banyak pendaki lain yang apa namanya bergelindingan batu, banyak yang mati gitu. Berarti kamu pakai tongkat, bawa tongkat? Nah waktu itu saya bawa satu, tapi saya kasih Uyung, jadi gantian aja gitu. Oh gitu ya. Cuman kalau badan saya kurus ya saya ngerasa enteng aja gitu, nggak kayak orang-orang merosot mulu kan. Jadi kamu naik gunung ngerasa terbang aja lah ya, Nah, karena badan kurus tuh ya. Ntar dulu, itu fungsi tongkat buat apa sih sebenarnya? tongkat trekking pole. Nah, kalau di pramukaan tongkat untuk katanya sih buat Nah, kalau ada apa namanya binatang buas segala macam gitu kan, atau mungkin buat ambil mangga enggak ya? Gimana tuh? sebenarnya Fungsi kalau tongkat? untuk tongkat itu Buat ibarat pendaki gunung deh? ibarat kaki. Hmm, Misal kita kan kaki dua nih. iya. Kalau punya tongkat, jadilah kaki tiga. Ada tongkat ya. Oke, berarti teman-teman itulah gunanya tongkat ketika naik gunung atau mungkin untuk seorang pendaki kalau biasa ya. Baik, kemudian Chandra mau tanya lagi. Tadi kan udah cerita ke pendakian kan. Nah, Iya. kemarin kamu kan ada ekspedisi nih. Ekspedisi Iya. apa tuh? Sebenarnya ekspedisi apa ya? Main-main sih. Main-main ya ceritanya gitu. Awalnya gimana sih? Awal yang kemarin saya keluar itu Gimana Ini- berapa bulan tuh? sekitar 1,5 bulan. Ujungnya di mana? Ujungnya saya ke Lombok, Oh gitu. Nusa Ada Tenggara mana? Barat. Ya kemarin kan Mas Radit ya sempat berpetualang tuh atau berkelana ya selama 1,5 bulan dari Bekasi sampai ke Lombok ya. Iya, Sampai ke Lombok dengan modal uang 200.000 rupiah. Iya bener nggak? iya benar. Sampai Lombok bahkan sempat naik gunung nggak? Sempat naik ke Gunung Lawu dan Bukit Daun-Daun. Oh gitu, semuanya ya 200.000 naik Gunung Lawu dan ke daun-daun. Bayarnya berapa yang Gunung Lawu? Gunung Lawu itu 15.000 per orang, 15.000 Murah ya? untuk simaksinya. Itu saya ngambil 3 hari 2 malam. Tapi karena kemarin badai, jadi saya ambil 2 hari 1 malam. Oh gitu. 2 hari berarti 30.000. Itu enggak, itu Oh, per 15.000 orang ya? itu terserah. Per orang ya? Nah, Oh gitu. cuma karena emang sekarang lagi COVID, ya kan, jadi ya dibatasin waktunya gitu. Wah, luar biasa ya. Oke, Chandra mau tanya lagi tuh tentang yang perjalanan kamu 200.000 tapi udah sampai kemana-mana tuh. Itu awalnya kamu dari rumah kan ya menuju Iya. kemana? Awalnya kan saya ceritain dari awal ya. Hmm. Jadi waktu itu ada teman saya namanya itu si Bule Palembang, Iya, oke. atau yang disebut Bukan Bule yang Bekasi. bukan, Oh, Bule banyak ya? ada itu nama panggilan aja gitu. Oh gitu, nama panggilan. Bule Palembang. Nah, Terus? jadi dia main nih ke Bekasi karena emang dia itu temannya si Nopal teman saya yang kemarin ekspedisi ke Nol Rupiah. Iya. Dan Bule Bekasi teman saya nih, teman sekolah. Oh gitu. Iya. Jadi dia apa namanya mau main nih, katanya mau main ke Jawa. Ya udah, terus akhirnya dia main ke Bekasi. Iya. Pas di Bekasi main ke tempat saya singgah. Terus dia tiba-tiba pas saya cerita tentang pengalaman saya ya, dia tertarik sama pendakian saya di Guntur. Karena emang dari semua pendakian gunung di Indonesia, hal yang paling saya suka itu di pendakian Gunung Guntur. Kenapa tuh Gunung Guntur? Karena Guntur di mana? Guntur itu di Jawa Barat, di Garut. Garut ya. Nah, gimana tuh ceritanya? Untuk ceritanya terus apa namanya, jadi sebenarnya saya males naik gunung kemarin kan. Iya. Karena emang Lalu yang Gunung Guntur tuh menariknya gimana? Seperti apa? untuk menarik Gunung Guntur itu dia mempunyai kayak 4 elemen lah kalau menurut saya. Apa aja? Kayak misalnya sumber airnya banyak gitu kan. Sumber air bersih gitu ya? Iya. Bersih, terus air terjunnya ada, terus suhunya nggak terlalu dingin, Iya. stabil gitu. Terus di sisi lain perkotaannya apa namanya, view perkotaannya benar-benar luas, terus awannya dapet, terus untuk treknya juga kayak miniaturnya Semeru gitu kan. Jadi treknya ya bebatuan rada pasir gitu. Berarti kalau misalnya ada orang pengen ke Semeru mungkin ke Gunung Guntur dulu kali ya? Itu lebih baik. Nah, buat latihan ke Semeru tapi bagus ya di Gunung Guntur. Iya. Ada bebatuan, ada pasir juga yang kayak di Semeru ya. Hampir lumayan mirip sih, cuma Iya. beda kasat mata aja gitu. Terus gimana tadi?
Terus teman-teman tertarik pengen ke situ. otomatis karena dia udah jauh dari Palembang ya, Iya. ya udahlah saya ajaklah dia. Dan kebetulan saya bete juga kan kalau berdua ya, udahlah ajak siapa yang mau. Gua akhirnya saya ambil nih jadi berlima. Nah berlima yaudah besok malam kumpul ya di store saya nih ramen kan. Akhirnya setelah pada ngumpul saya jalan ke BTC. Itu awal mulanya saya nyari perjalanan. Itu emang dari rumah itu kan kita sempat briefing tuh berlima bahwa kita untuk perjalanan ke Garut itu kita nebeng mobil truk atau segala macam atau yang bisa kita tumpangin gitu. Untuk nyari pengalaman segala macam teman-teman yang lainnya juga. Jadi sepanjang jalan itu saya dari BTC itu dapat ke arah Metuan Tambun. Dari Metuan Tambun saya nyari lagi dapat ke arah Cikarang Utama, terus dapat lagi ke Kerawang. Pas di Kerawang itu saya dapat mobil tronton yang ke arah Cirebon. Di situ Itu mobil tronton itu belakangnya apa tuh? itu muatan keramik, keramik ya. Tronton golongan B. Iya. Terus kamu berarti berlima terus tuh ya? Gak bisa Jadi ya? itu masih berlima. Iya. Sebenarnya kan kita kan kalau mau nebeng itu kan harus cari-cari plat gitu kan. Terus harus pintar ngomong, harus pintar berbaur juga kan segala macam. Jangan diem aja gitu kan untuk dapetin BM-an. Jadi pas kita naik kita tanya kan ke supirnya, Pak ini mau kemana Pak? Mau ke Cirebon. Terus di situ teman-teman pada briefing lagi pas di dalam truk itu kan, ekspedisi itu pas di belakangnya. Berarti awalnya kamu bawa kardus itu yang ada tulisan numpang itu apa gimana? Iya, kita bawa tulisan apa namanya, kita bikin kardus, terus kita tulis nebeng Pak, numpang ya? Atau nebeng gitu. Iya, gitu. Kalau bahasa. Berarti supir truk udah tahu mau nebeng, tahu. kasihan nih gitu. Kadang kita suka gini-gini aja gitu. Gitu. Banyak kok yang itu Om, yang pada nolongin kita gitu. Terus yang tadinya kita anggap buruk di jalanan itu semuanya tuh sebenarnya baik kalau misalnya. Semua itu baik. Yang malah yang apa namanya yang kita anggap baik itu kadang suka ada aja. Oke. Kemudian kamu bicarakan pertama kali dengan supir truknya itu gimana? Apa? Komunikasi awalnya? Kalau komunikasi awal ya mungkin dari tempat tinggal, terus segala pekerjaan. Terus kalaupun dia nanya sama teman-teman kita ya tentang mau ngapain di Cirebon gitu. Saya juga kadang suka bingung sih kalau misalnya nanya gitu. Saya jawab gitu kan, mau ngapain ya gitu, jalan-jalan aja Pak gitu. Dan emang niatan teman-teman, kenapa teman-teman itu nggak pada mau jadi ke Garut, karena emang dapat tembengannya itu dari ke Cirebon. Jadi teman-teman udah yuk kita ke Gunung Cermai aja, Gunung Cermai kan ada di Cirebon. Sekalian nih satu jalan gitu kan sama mobilnya. Yaudah mau gimana lagi kan saya. Yaudah ayo. Yaudah akhirnya kita jalan ke Gunung Cermai. Tapi mau Garut ya. Pas sampai di Cirebon kita apa namanya ada permasalahan juga di Cirebon, ada beberapa yang nggak bisa saya ceritain tentang satu tim ya, pada itulah namanya baru kenal ya. Kalau itu kan ada 5 orang, terus sama dibela ketuanya nggak ada sih, jadi kita semua jadi ketua sih gitu. Kalau ada yang salah ya kita tegur gitu, kalau ada yang ini saling bantu aja gitu kayak keluarga. Tapi ada rencana sih kalau misalnya suatu ketika ada berdua atau berlima itu dipilih ketuanya ke depannya. Soalnya itu kan bagus apa buat mengambil keputusan kan seorang ketua itu. Sebenarnya emang bagusnya seperti itu sih. Bagusnya harus ada. Emang harus ada yang penggeraknya gitu. Jadi biar kita nggak berantem ke sana sini, ayo di sini, kan bingung gitu kan. Jadi emang harus ada satu orang ya. Karena kemarin kita cuma main-main gitu ya. Ya udahlah. Berarti misalnya ya udah asal jalan aja lah berarti kemarin ya. Tapi untuk kemarin saya nggak jadi ke Gunung Cermai karena ada masalah kan. Jadi teman saya doang nih, si Bule atau namanya sebutannya itu kalau di orang Palembang itu akhirnya orang Palembang itu si Unyil namanya. Itu dia jadi ke Gunung Cermai sendirian. Dan saya berempat niatan besoknya itu untuk pulang
niatnya mau pulang nih ke Bekasi nih, nyari tebengan lagi kan. Iya. Akhirnya dapat mobil bak ke arah Salatiga itu mau ke arah Solo. Iya. Jadi gimana ini, makin jauh nih. Udah gas bang, gas saya, wah udah kita gas. Oh, gitu. Berarti satu orang tadi. Ya, tapi kamu komunikasi nggak sama yang satu orang tadi? Komunikasi. Komunikasi. Dia balik lagi ke Palembang atau? Dia malah sekarang lagi ekspedisi juga ke arah Jawa Timur. Sekarang udah ke arah Jawa Timur. Dia mau mentok ke Rinjani. Enggak, dia udah balik ke Palembang dulu apa langsung ke daerah Jawa Timur? Langsung ke arah Jawa Timur. Itu dia melintas pelan-pelan sih dari Cirebon, terus dia ke Gunung Slamet di Purbalingga. Dari Purbalingga dia habis dari Slamet baru dia ke Wonosobo nih. Ke Wonosobo dia kemarin kalau nggak salah ke Prau, terus ke Sindoro, Sumbing. Terus sekarang mau kemana lagi saya kurang tahu. Berarti dia udah makan banyak ya? Makan banyak gunung maksudnya. Berarti dia mungkin dapat ilmu juga yang tentang truk tadi ya. Itu akhirnya ya udah ngikutin apa, langkah truk aja lah ya, itu ngikutin roda truk gitu ya. Iya. Ke Sumanao ya. Jadi akhirnya kamu berempat sampai Salatiga. Nah, Salatiga itu berhenti dulu apa langsung kemana apa gimana? Itu sampai Salatiga saya istirahat karena emang posisi pas sampai terminal Salatiga saya diberhentiin terminal karena biar gampang aksesnya dari kota kan. Dari ke arah Solonya gampang, jadi saya tidur dulu, bangun siang. Pas siang saya mulai nyari lagi, sorenya nyari lagi. Itu yang ke arah Solo. Alhamdulillah sepanjang perjalanan banyak lah itu, karena emang saya lewat jalur tengah Pulau Jawa, jadi banyak persimpangannya tuh, perempatan besar. Otomatis kalau mau ke Solo kan nggak lurus terus nih, rata-rata ke arah Surabaya ya kan. Itu tidurnya di mana Om? Kalau di hotel? tidur enggak, saya tidur di pinggir jalan sih, di ruko atau di tempat-tempat yang menurut saya aman aja gitu. Tapi kalau bisa, kalau mungkin ini pembelajaran buat teman-teman juga nih, tempat yang menurut kamu aman itu seperti apa? kalau untuk kita tidur di jalan itu yang pertama kita cari tempat yang strategis. Kalau bisa yang sering dilaluin orang, dibanyakin orang. Kita nggak usah mikirin barang ya kan, ketika barang hilang lebih baik kan bisa dibeli lagi gitu. Tapi lebih baik ketika banyak orang, kalau kita kenapa banyak yang nolongin gitu kan, banyak yang mantau gitu kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, masalah menurut saya kayak CCTV atau kayak bahkan kayak kita tidur di kayak di polsek, polres, itu sebenarnya polisi juga banyak yang membantu kita gitu. Di sisi lain kayak ya pemerintah lah maksudnya, tentang negara lah, itu juga lumayan banyak yang membantu kita untuk tempat singgah. Berarti kamu cuma mau nomor tidur nih? Iya. Tapi sempat tinggal di KTP nggak atau gimana? Kalau untuk di hotel kemarin kita sempat dibantu orang pas di Bali. Di Bali? Dibantu orang? Kamu tidur di mana sih Bali? Jadi awal mulanya itu saya kan sampai Bali, itu saya emang perencanaan dari Salatiga, kemudian untuk dari Salatiga saya ke Solo. Solo itu ada ke arah rumah saudara teman saya si Bagas, yang satu grup sama saya ini, yang teman saya di Jakarta. Itu si Bagas. Setelah dari situ saya pergi lagi sekitar 2 hari tuh. Kita ke arah Gunung Lawu. Pas di Gunung Lawu saya mendaki, terus setelah turun mendaki 2 orang teman saya pulang, Bagas dan Cikilai. Setelah itu saya tinggal berdua nih, saya dan Toha. Itu saya baru nyari ke Toha yang orang Solo itu? Bukan, Toha yang orang sini Bekasi. Oh gitu. Berarti yang dari Solo balik sini lagi? Yang dari Solo, yang kamu singgahin tadi? Oh, untuk tempat singgah itu di rumah neneknya Bagas. Bagas. Jadi dia sekalian sekalian pulang kampung gitu. Setelah habis pulang kampung, ikut kita lagi gitu Bagasnya. Oh gitu. Oh berarti Bagas yang ikut kamu ke Bali? Nah, dia nggak ngikut saya ke Bali awalnya. Cuma dia nanti nyusul. Terus setelah dari Gunung Lawu kan saya tinggal berdua nih, saya dan Toha. Jadi saya putusin, gimana kita mau pulang atau mau lanjut nih? Udah gas saya kita ke Bali. Gue mumpung gue nggak ada kerjaan nih, ya udah ayo pelan-pelan kita cari jurusan. Kalau bisa nih hari ini nih kita harus sampai Malang nih. Alhamdulillah saya sampai Malang.
itu saya BM-BM-an dapat dari ini kan. Pertama kan saya dari Cemoro Sewu itu kayak daerah apa namanya, daerah dekat base camp Gunung Lawu kan. Dari situ saya start, terus saya turun ke Madiun, dari Madiun turun lagi ke arah apa ya, saya lupa. Jadi Pokoknya ke arah Bojonegoro sananya lagi, terus saya nyari lagi ke arah Malang, pokoknya ke arah Malang, patokannya ke Malang atau ke Surabaya. Terus saya cari ke sana, baru saya mentoknya lewat Ngawi. Terus akhirnya saya mentok di Lawang. Lawang itu kayak kabupatennya Malang. Saya sampai Malang itu kamu dari Bekasi itu udah berapa hari tuh? Yang hari keberapa? Sekitar berapa hari ya? Pas sampai Malang ya? Mungkin sekitar 10 hari kali. 10 hari udah sampai Malang ya? Karena emang saya kemarin mendaki gunung juga kan. Terus saya sempat singgah di Solo, sempat singgah semalaman juga di Cirebon. Terus belum di jalannya, gitu sih. Itu tadinya kamu dapat bawang berapa? Bawang 200.000. Teman-teman kamu berapa rata-rata? Itu si Toha bawa 20.000, si Bagas 130.000, Cilai bawa 40.000 kalau nggak salah, atau 45. Pas di briefing di sini mereka pada jujur. Makanya pas ketika briefing, gua nggak punya uang nih gitu kan. Gue juga sama, duit gue cuma segini. Ya udah kita nebeng aja. Nah awal dari situ, makanya kami berlima itu mutusin buat nebeng. Ya, karena emang keterbatasan budget. Ya udah budget simpan masing-masing. Kita buat beli logistik aja kalau buat cetak gitu. Jadi kita gak usah mikirin perjalanan. Jadi belinya beras. Jadi kita modal awal gitu, modal awal ya. Dikumpulin dulu apa gimana? Paling beli di jalan, ada beberapa yang dikumpulin gitu. Oh itu. Berarti beras sama apa tuh? Logistik. Paling kalau yang yang instan banget sih beras sama ini sih, kalau beras sama telur ceplok atau telur dadar itu sih yang paling ini banget gitu. Oh sempat kehabisan logistik nggak? Atau alhamdulillah nggak kehabisan. Nggak kehabisan ya? Karena di jalan itu banyak yang ngebantu juga sih. Contohnya gimana? Contohnya dari bapak supir aja ya. Ketika saya BM, mau saya rame mau saya enggak, yang pertama pasti mereka rata-rata menakdir kita makan atau enggak apa namanya, atau enggak sekedar ngopi gitu atau cuma. Berarti mereka tuh ditumpangin tapi malah kasih ya? Karena bagi orang-orang ekspedisi itu dengan adanya kita seperti ini, dia jadi senang gitu om. Ada temannya lah mereka ya? Banyak, saya kadang suka bertanya juga pada mereka kan, gimana sih pak kalau misalnya kayak ada teman-teman saya atau yang lain atau bukan mendaki gunung emang mau kemana nggak punya uang gitu ya. Ya saya senang aja sih karena ya kalian semua membantu saya buat jadi kenek gitu kan. Di sisi lain jadi ngobrol, jadi nggak bete gitu. Yang tadinya sendiri dia kan bolak-balik sendiri, itu jadi ada beberapa orang yang nemenin dia, itu kan jadi seru gitu. Ini jadi nggak ngantuk juga lah ya akhirnya gitu kan. Dan alhamdulillahnya mereka yang nggak pada pelit gitu kan, asik semua sih. Semua ya. Tapi kamu cerita juga ya, bang, kita cuma nebang aja nih, kita nggak bayar sama bang. Gitu. Sempat cerita juga lah ya. Sempat cerita. Ya udah nggak apa-apa naik aja gitu kali ya. Kadang malah kitanya yang suka dikasih uang gitu. Sampai juga gitu ya. Cuman kalau untuk dikasih uang, alhamdulillah saya nggak pernah terima. Semua ya. Paling ya pernah dikasih rokok atau makan gitu. Jadi kamu mikirin mereka juga ya, mereka juga ini butuh buat keluarga mereka kan ya. Benar om. Kemudian cara mau tanya lagi nih, tadi kan sampai ke Bali juga ya, naik apa? Naik truk. Naik truk, kemudian berarti di truknya itu kamu naik kapal kan ya? Naik kapal itu gimana ceritanya tuh? Untuk udah nggak dicari tiket lagi? Udah enggak sih, karena emang udah tiket kapal. Tiket kapal itu udah diurus sama udah tiket truknya itu udah diurus di kapal tersebut. Jadi pas saya mau lintas ke Bali itu emang kebetulan pas saya di Lawang nih, kan saya bete nih, saya apa namanya numpang singgah di rumah teman saya di Lawang itu. Lawang itu kayak daerah apa namanya Kabupaten Malang, seperti di bawah kaki Gunung Arjuna gitu. Itu dekat pasar Lawang rumah teman saya. Saya bete di sana mulu kan, akhirnya 2 hari 3 hari cabut lah saya. Ternyata emang pengen ke pantai sih,
Iya. Cuman karena pas sudah di jalan itu saya nebeng dapat tronton lagi, itu golongan 2, dia ngangkut air minum Leo maksudnya. Itu apa namanya, langsung ke jurusan Bali. Di situ saya benar-benar senang banget gitu. Bahagia dia. Nah makanya Di Bali, di kota mana yang pertama di singgahin? yang saya singgahin itu pertama di Denpasar, Di masa ya? Langsung kota dong berarti dong ya? kota. Iya. Terus kamu di Bali berapa hari? Sekitar 10 harian. 10 hari ya? Terus yang nginep di hotel tadi? Ada cerita apa? Jadi apa namanya, ketika saya sampai Denpasar, saya kan emang tujuan saya pas ekspedisi dari Cirebon pas dapat ke Solo itu, saya emang pengen banget ke Bali gitu sama temen. Iya. Ayo Bali aja udah tanggung gitu kan, makanya saya semangat nih ya kan. Yaudah ayo ke Bali gitu kan. Iya. Akhirnya pas saya sampai Denpasar, saya ke Kuta, Pantai Kuta. Pantai Iya. Kuta itu termasuk dari tujuan saya kemarin-kemarin belum pernah ke Itu di sana pantai. nebeng-nebeng juga? Nebeng juga. Tuh, Iya. Kalau di berapa Bali kali truk, bisa. pakai truk juga? Nebengnya? Dari Bali ada beberapa truk, itu 2 kali naik truk. Itu pas dari Denpasar ke arah Kutanya gitu. Itu kan lumayan jauh, sekitar 2 jam, 3 jam lah, 2 Iya. jam lah. Kalau naik truk kayak gitu kan pelan banget. Sempat ngobrol sama bule itu kan? Nah kalau untuk sama bule sempat Bule yang ngobrol. asli nih? Sempat Gitu. ngobrol. Apa yang dia obrolin? Itu dia apa namanya, Belgia, Belgia. Cuma dia udah lama tinggal di Indonesia sekitar 5 tahunan. Oh. Dia senang ngelihat backpacker, senang ngelihat saya gitu. Dia tertarik sama saya, bahkan dia sempat ngajak ngopi saya. Dan teman saya si Bagas, si Toha, dia pulang duluan, terus si Bagas datang gitu. Jadi saya ngobrol sama Bagas sama bule itu tentang pengalaman saya sih. Terus dia sering nanya-nanya tentang pariwisata Indonesia juga gitu. Tentang apa yang pernah pakai bahasa apa? pakai bahasa Indonesia, ada sedikit Inggrisnya. Itu lumayan Mas paham Betul. gitu. Formalitas gratis. Lumayan Gitu. paham sih, iya. Luar biasa ya. Jadi kalian diuntungkan lah ya. Iya. Kalian diuntungkan sama beliau, diajak ngobrol kan, orang bule itu kan. Bener orang bule itu dapat cerita lah ya. Dapat Iya. cerita, dapat ilmu segala macam ya. Tentang itu ya, apa namanya? Carry lah, atau mungkin pengalaman gunung. Tapi diceritain semua tuh. Ada beberapa yang dia pengen ceritain tentang saya gitu. Misalnya dia ngeliat foto-foto saya, Iya. wah saya tertarik sama ini gitu. Dia seru banget gitu, ke sayanya seru Iya. gitu. Antusias ya berarti dia antusias, ngorek-ngorek ya. kamu ya. Karena saya, kata dia, saya jarang lihat orang Indonesia yang seperti kamu gitu. Rata-rata mereka pada cuek sama saya gitu. Betul, Belgia tuh. Jadi orang luar itu ketika dia datang ke sini, ya orang-orang Indonesianya cuma ya kayak mematrain dia aja gitu kan. Iya. Sebenarnya dia kan sama-sama manusia gitu kan. Seharusnya kita jangan anggap dia, wah duit nih, apa duit lah. Iya, benar. Kita deketin, jangan kayak gitu. Iya, Saya gitu. Takutnya karma gitu kan. Ketika saya main keluar, saya digituin sama orang kan, pulang luar kan gak enak gitu kan. Oh iya. Jadi kita harus introspeksi aja. Jadi Jadi kamu, manusia lah gitu. berarti kamu berpikir jauh juga ya ke depannya ya. Kalau kamu suatu saat menjadi seorang bule di luar negeri. Iya. Kita jadi bule kan di luar, kita di luar kan gitu. Kita juga seperti itu ya. Iya. Oh iya, saya. Oke, kemudian hotelnya itu di mana hotelnya? Nah, pas saya sampai di Kuta, Ini kayaknya cerita yang paling menarik nih. Ya. Sampai di kota. pas saya sampai di Kuta, emang itu kan di Bali itu posisinya waktu itu masih PSBB. Iya. Dia PSBB tambahan tuh. Itu dia dikasih waktu 2 minggu atau seminggu, saya lupa. Itu PSBB, itu pas hari ke-6, bahwa di Bali itu di Kuta itu masih banyak satgas gitu. Ketika biasanya Kuta itu tutup jam 8 malam, Iya. pantainya gitu, pantai Kutanya itu tutup jam 8 malam karena lagi corona. Ya saya bebas sampai pagi ya kan. Terserah tuh mau orang ngapain pada apa gitu kan, nyantai-nyantai segala macam. Nah itu jam 8 dibubarin satgas. Di situ emang saya saya kan nggak punya tempat tinggal gini om. Tapi masih dengan yang Belgia tadi ngobrol? Enggak, Beda lagi? itu sebelumnya. Sebelum saya dapat apa namanya, itu pas saya ngobrol sama Belgia itu pas
saya udah dapat apa namanya, udah dapat Hotel. hotel itu dari Iya. orang. Terus setelah itu saya otomatis saya nggak punya tempat tinggal, mau tidur di ruko bagi saya berbahaya karena satgas di Bali itu iya. dan apa namanya pencalang kan, di sana banyak pencalang juga yang ngebantu gitu kan. Jadi yang ngebantu satgas tersebut Iya. rata-rata ya pada menyusuri kota gitu-gitu ya kan, terus ruko segala macam. Jadi Berarti mereka menurut patroli ya? saya, patroli itu setiap malamnya gitu dari jam Iya. di jam 8 segala macamnya. Itu kalau ditangkap itu jadi denda, jadi ribet gitu ya kan. Oh, Mungkin tadi sekarang mau ribet mungkin ya ada mau peraturan ribet. adat ya segala macam. Ya. Mm-mm. Makanya Nah akhirnya kamu ketemu siapa kok tiba-tiba di hotel itu? jadi saya sempat malam tuh saya nginep di Pantai Kuta, itu saya ngumpet ya kan. Alhamdulillah aman tuh paginya kan. Iya. Besoknya kita masih buta juga kan, karena nggak dapat tempat tinggal. Iya. Karena kita bikin tenda aja kan, rumah kita kan tenda tuh ya kan. Kita bangun tenda. Nah itu siang ada warga Bali, itu katanya ngomong sih di Denpasar. Iya. Saya baru sekedar ngobrol biasa aja gitu, kayak orang datang Iya. kayak marah-marahin saya dan teman saya si Toha pas si Bagas belum datang itu dia ngomong, dari mana? Saya dari Bekasi pak. Nggak boleh buka tenda di sini, nanti kamu diinin satgas, kamu ditangkap nanti malah disuruh denda, barang-barang kamu habis, terus nanti kamu diinin pencalang, nggak boleh tidur di itu kan gitu, nggak boleh tidur di pantainya karena di situ banyak pedagang. Nah kalau pencalang itu apa sih? Pencalang itu kayak apa namanya, kayak penjaga adat gitu. Oh gitu. Kalau setahu saya sih kayak satpamnya. Mungkin kalau di Jakarta nggak sampai Udah. PT kali ya? Beda lagi ya? Bukan ya? Iya, cuman secara adat kayak secara seperti ormas juga, seperti ormas. Oh, udah nggak usah ceritain deh. Berarti Jadi itulah mungkin Oh, yang gitu. saya tahu ya. Ya, oke. Kalau misalnya ada yang salah ya mohon maaf. ya udah berarti kita di itu aja. Mati dulu. Sekali lagi. Ya jadi kamu tadi yang tadi orang datengin kamu itu gimana bisa kamu ke hotel? Jadi saya tidur di tenda, Iya. terus pas siang-siang saya dibangunin. Itu ada orang asing kan, jadi katanya sih dia ngomong orang apa namanya Denpasar. Iya. Dia bilang ke saya, jangan apa namanya, jangan camping di sini gitu, nanti kamu ditangkap satgas karena Iya. emang posisinya yang kemarin itu sampai yang waktu itu masih PSBB kan, masih banyak razia gitu. Jadi saya nggak bingung pak, saya nggak punya tempat tinggal, ini tempat tinggal saya rumah gitu. Oh, Saya gitu. gituin kan. Tadi kamu rada kocak juga. Ini pertemuan saya dibawa-bawa kayak kamu. Iya, bagi saya emang ini kan, Iya. mau bagaimana lagi ya? Terus Biar saya- apa kata beliau? Ya udah, terus dia langsung cabut, langsung pergi gitu. Nggak lama dia ngasih kunci, kunci itu, kunci apa namanya, hotel 3 hari itu. Soalnya etik kan? Emang hotelnya nggak terlalu mahal sih, sekitar 80 ribuan per malam itu pas saya tanya. Jadi alhamdulillah saya dikasih sama orang itu, baik banget orangnya, terus Tapi orangnya- langsung pergi. Orangnya seperti apa tuh? Orangnya bawa bapak sih. Bisa aja beliau malaikat kali. Mungkin. Bisa aja kan, dari kiriman dari Allah kan gitu, atas kebaikan-kebaikan kamu yang pernah kamu lakukan gitu kan. Soalnya ya. Oh itu kamu langsung dikasih kunci. Langsung dikasih kunci. Satu kamar. Satu kamar untuk 2 orang. Soalnya ya, luar biasa ya. Alhamdulillah banget itu. Beliau ngomong apa? Enak banget. Ah, Nih saya kasih kunci gitu kan. Kunci apaan pak? iya. Ini ada hotel, Ah, namanya Ayu Beach ya kan. Itu di Jalan Popis 2. Itu di dekat Pantai Kuta lah ya kan. Jalannya sekitar 500 meteran lah kalau dari pantai. Iya. 300-an lah. Ini kan ada nomornya nih. Udah saya pesenin. Serius pak? Iya, saya nggak bohong. Makasih banyak pak ya. Ya udah saya langsung apa namanya? Langsung ngobrol lagi ke teman-temannya. Jadi dia lagi ngantar temennya gitu. Oh. Kayaknya mah saya rasa dia ngerti juga sama keadaan saya gitu. Dia ngerti, tahu lah tentang saya seperti ini gitu, Iya. orang lain seperti ini tuh kayak gimana gitu. Jadi Iya, ngebantu saya, bukan dia doang sih yang ngebantu, banyak bermacam-macam bantu yang lainnya gitu, Langsung makan. termasuk makan gitu. Langsung makan. Nah, Ketika hari makannya apa? kalau untuk di Dari Bali hotel?
itu saya apa namanya kadang suka dikasih nasi jumbo sama orang. Nasi jumbo. Jadi di Bali itu punya ciri khas kayak ibarat kalau di sini kayak nasi kucing ya. Oh gitu. Cuman di sana namanya nasi jumbo, itu Iya, isinya kayak ayam atau ikan gitu. Tapi di Tapi rempah-rempah gitu deh. Oh Jadi gitu. itu Paling nggak kelaparan ya. alhamdulillah nggak Takutnya apa-apa. tinggal di hotel tapi nggak bisa makan. Nah, Lucu juga. Oh gitu. Nah kemudian itu endingnya di situ. Terus kamu ditelepon mama suruh pulang apa gimana? enggak, untuk endingnya saya di Lombok. Di Lombok dari Bali itu sana lagi ke Lombok lagi. Nah, saya sempat ke Nusa Penida. Dan untuk ke Nusa Penida itu saya berempat. Teman saya dan si Mena, pacar saya, dia nyusul naik pesawat. Yang katanya nyusul. Oh gitu. Naik pesawat itu dari Bali. Berarti pacar kamu siapa namanya? Si Mena Si Mena itu dari Bekasi ke ke Bali. Jakarta ke Dari Bali. Jakarta ke Bali itu naik Oh, pesawat. gitu. Terus ketemu saya di bandara, saya jemput dia ya kan. Iya. Akhirnya saya nyewa motor di situ. Pesawatnya apa? Pesawatnya dia Citylink. Citylink. Berarti kayak yang kamu foto di dekat pesawat itu bukan kamu yang naik pesawat? Bukan. Keren? Keren apa nih orang? Udah naik pesawat aja gitu ya? Gitu. Tadi kamu jemput tuh di Citylink itu. Jemput. Luar biasa. Tadi keren tuh ya. Mengelabui para penumpang. Tapi nggak apa-apa, itu bagus banget. Nah kemudian, itu kamu pulangnya naik pesawat? Pulangnya ya naik pesawat. Subhanallah. Karena apa namanya ya? Tadi saya mau nerus Om, pengen Iya. ke Papua sendiri. Oh gitu. Tadinya kamu dari Bali ke Lombok itu Ke kayak apa? Lombok. Itu saya kan awalnya kan dari Bali itu saya kan ke Nusa Penida nih berempat Iya. nih ya kan. Saya berempat. Terus main nih di pulau-pulau Nusa Penida itu sekitar 2 hari, baru besoknya saya numpang lagi cari tumpangan kapal feri kan ke arah Padang Bay. Padang Bay itu pelabuhan Padang Bay kayak ujungnya Bali gitu, pelabuhan ujung Bali yang mau nyebrang ke Lombok. Iya. Jadi saya nebeng feri sampai pelabuhan Padang Bay, itu saya keluar pelabuhan nyari truk lagi gitu, nyari truk. Gitu. Itu yang naik ferinya itu gimana? Naik feri maksudnya? Dia tadi kan katanya nyebrang nyebrang ke Lombok. Iya, nyebrang ke Lombok Itu bayar nggak? itu nggak bayar. Itu gimana? Jadi saya kan Itu nggak naik keluar truk kan dari- waktu itu? naik truk juga. Oh itu juga. Heeh. Oh iya. Jadi pas saya nggak naik truknya itu pas saya di pelabuhan Nusa Penida yang mau nyebrang ke arah pelabuhan Padang Bay. Nah itu. Itu saya nggak pakai truk. Oke, Saya lalu- ngomong langsung gitu. Jadi buat info jadi ulang ya ternyata ada pelabuhan Nusa Penida ya, Iya, sama Padang Bay ya. iya. Di Lombok berarti Padang Bay ya. Ya terus Nah dari Padang Bay cerita tadi naik kapalnya? cerita naik kapal itu pas saya keluar dari pelabuhan Padang Bay itu saya nyari truk yang mau nyebrang ke arah Lombok gitu. Oh iya. Jadi saya numpang transit Cuma aja truk gitu dulu ya? Om. Heeh. Oh luar biasa ya. Iya. Nah kemudian tadi dari yang naik pesawat kamu dari Lombok ke sini apa dari Bali ke sini? Dari Lombok ke Jakarta. CGK. Heeh. Oh gitu semuanya. Itu karena apa namanya ada kendala. Iya. Waktu itu kan saya sisa bertiga tuh pas ke Lomboknya, teman saya pulang sendiri dari Nusa Penida itu kan. Setelah itu teman saya satu orangnya lagi pulang nih si Baga sendiri juga kan, naik kapal terus naik kereta. Saya tinggal berdua nih sama pacar saya. Dan untuk di Lombok saya singgah di rumah teman saya yang waktu itu saya pernah kerinjani pada bulan Oktober 2020 kemarin. Jadi itulah gunanya silaturahmi ya, persahabatan ya, paling nggak ketika kita di mana kita bisa mampir ketemu. Iya. Dan itu paling nggak kamu ada komunikasi yang baik kan dengan orang yang diambil itu kan. Gitu. Jadi buat teman-teman pelajarannya adalah diantaranya kita itu harus berkomunikasi dengan baik kepada setiap orang karena suatu ketika kita butuh mereka ya. Iya benar. Luar biasa ya. Nah kemudian kamu nginep berapa hari tuh yang di Lombok? Sekitar berapa ya? 9 hari, 8 hari, 9 hari kalau nggak salah. Hari di tempat teman kamu itu. Makannya gimana? Makanan ditampung dia. Iya. Itu berarti kamu apa ya? Ada sesuatu yang spesial buat dia kan gitu. Maksudnya mungkin kamu itu asik atau mungkin baik apa gimana lah ya. Akhirnya dia 9 hari ditampung dikasih makan sehari 3 kali. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi kamu dengan orang tuanya dia gimana tuh? Alhamdulillah welcome. Dan kebetulan orang tua
teman saya yang namanya Bang Roy. Bang Roy ini dia sebagai salah satu teman yang saya sukain di Lombok lah gitu, karena dia asik orangnya. Di sisi lain dia pinter dokumentasi, terus suka ngajak saya jalan-jalan gitu kan, segala macam. ya. Jadi dia itu orangnya nggak perhitungan. Jadi saya resep aja sama dia gitu. Oh gitu. Terus mungkin dia juga punya pesan kali ya, punya pesan sama kamu. Ceritain dong Lombok kepada teman-teman kamu. Nah kira-kira di Lombok itu yang istimewa apa sih? Kalau untuk istimewa itu yang pertama saya tahu tentang Lombok itu kan tentang Gunung Rinjani dan Pulau Gili Trawangan ya kan. Iya. Yang menurut saya yang paling hits banget ya. Dari sebelum saya pernah ke Lombok kan. Tapi di sisi lain banyak wisata lain itu yang lebih mantap daripada Bali. Itu ada di Lombok. Iya. Karena masih asri yang pertama kan, yang kedua nggak ke barat-baratan gitu kan. Jadi asli di sana ya? Lumayan asri lah gitu. Asri ya? Dan nggak ke barat-baratan. Ya paling kalau ke barat-baratan ya seperti itu. Seperti kayak Gunung Rinjani, menurut saya itu dia udah barat-baratan gunungannya dan pengelolaannya gitu kan. Dan yang kedua tentang Pulau Gili Trawangan itu benar-benar saya pas ke sana berasa kayak nggak di Indonesia gitu. Sono ya? Benar-benar parah gitu. Ada aja gitu. Nggak kayak di Indonesia maksudnya kan? Maksudnya kayak dia di pemukiman Indonesia gitu. Jadi ya terlalu liar sih menurut saya. Gitu, Tentang pariwisatanya. Liarnya? Liarnya kayak seperti apa ya? Kayak gitu lah, kayak orang banyak mabuk-mabukan. Gitu. Pada bersantai rianya ya yang enggak gitu om. Gitu, sono. Itu yang masih kelewat batas gitu. Jadi yang mungkin perlu buat evaluasi lagi ya. Oke deh, ini udah malam banget ya, bangun udah pagi. Waduh, mengganggu tidur kamu ya. Iya, Terus ada acara kemana besok? Alhamdulillah nggak kemana-mana. Kemana-mana yang nungguin ramen Iya. ya, ramen. Paling ngapain ngoprek-ngoprek peralatan Luar aja. biasa ya. Dan teman-teman, info jadi bulan ya, beliau punya YouTube juga, namanya Jangan Letoy ya, Jangan Letoy ya. Nggak ada spasinya tuh, langsung aja Jangan Letoy ya. Jadi nggak ada salahnya untuk di subscribe juga nih, ya nggak? Biar YouTube-nya segera berkembang karena beliau ingin banget nih menceritakan tentang gunung ya, atau mungkin review barang-barang apa ya, sewaan dari ramen ini ya. Luar biasa ya. Ya terima kasih ya Radit ya, udah berhasil kita wawancara hari ini ya. Semangat ya. Dan jangan kapok untuk naik gunung lagi. Dan jangan lupa untuk mengedukasi. Dan tadi kan di post ya, cara juga lihat kamu ya. Ada anak kecil buang sampah sembarangan, langsung kamu tidak ya. Jangan buang sampah sembarangan gitu kan. Dan itu luar biasa, salah satu etika di gunung dibawa ke daratan yang luar biasa ya. Jadi buat teman-teman, ternyata anak gunung itu ada sisi baiknya, dan kayaknya semuanya sisi baik lah ya, paling nggak sisi baiknya adalah dia tuh selalu menaati peraturan, ya nggak? Ketika di gunung menaati peraturan, tidak buang sampah sembarangan. Di sini dibawa juga untuk tetap menjaga lingkungan ya. Iya. Gitu. Ada harapan apa nih buat kamu ke depannya? Kalau harapan untuk saya pribadi atau buat semua? Pribadi lu deh. Pribadi ya semoga sehat selalu aja. Amin. Selalu dilindungi Allah. Subhanallah ya. Kalau nggak yang harapan buat teman-teman yang mau naik gunung, atau mungkin buat masyarakat yang mungkin selama ini menganggap pendaki itu kayak semacam orang nggak ada kerjaan, itu seperti apa? Kalau untuk itu saya nggak bisa jawab sih, tergantung masing-masing aja. Subhanallah ya. Iya. Berarti biarkan apa ya, istilahnya biarkan orang berbicara, yang penting kamu melakukan suatu kebaikan lah ya. Iya Gitu. benar om. Subhanallah ya. Terus untuk para pendaki yang mungkin pemula, ada pesan apa nih? Kalau untuk pendaki pemula, yang pertama ya harus belajar tentang attitude cara pendakian yang benar itu seperti apa, tentang navigasi, tentang survival, tentang sebuah peralatan, tentang sejarah gunungnya, tentang unsur-unsur gunung itu seperti apa, dan segala macam kayak gitu aja sih. Subhanallah. Jadi kamu bisa membaca kompas. Ada beberapa yang bisa. Subhanallah. Kalau untuk kompas saya bisa. Cuman yang masih rada belajar itu pas pemetaan aja. Tapi kalau misalnya kompas pilang gitu, kamu tahu nggak arah barat, arah timur, arah selatan? Saya ngelihat dari pepohonan aja sih. Pepohonan ya. Seperti apa? Pohon yang berlumut itu seperti apa, dan pohon yang nggak berlumut. Yang berlumut itu arah mana? Berlumut itu ke arah timur. Arah timur ya.
Oh berarti gitu, soalnya ya. Berarti yang berlumut itu banyak pagi ya, banyak suasana pagi lah. Nah, karena pagi itu dia nggak terlalu panas Jadi lembab ya. masih lembab pas di atas, baru cerah pas udah siang ke sore kan panas tuh, otomatis dibaliknya kan yang nggak ada berlumutnya gitu. Dari situ kita bisa membaca. Subhanallah. Jadi banyak pelajaran juga yang ada di gunung buat teman-teman. Sepertinya hari ini itu aja. Bisa nanti kita kapan-kapan akan wawancara ya tentang ramen ini ya. Iya. Maksudnya berapa, misalnya nyewa kerilnya berapa, nyewa sepatu berapa, atau mungkin sewa tenda berapa dan sebagainya. Insya Allah kita akan coba wawancara lagi ke depannya. Baik, itu saja untuk hari ini info Jati Bulat. Sampai ketemu di waktu dan ilmu yang tidak berbeda. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, and share karena info Jati Bulat insya Allah akan punya banyak cerita dari RT 06 dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi info Jati Bulat, wawancara Chandra dengan Mas Radit yang telah menaklukkan 40 gunung di Indonesia. Baiklah, semoga langkah Mas Radit kedepannya lebih baik lagi dan bisa membawa nama kampung Jati Bulat lebih harum kembali atau harum lagi. Baik, saya Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.